Baiklah, izin Diandra alias Eshan, NRP 50242510557 dari Departemen Teknik Komputer. Jadi saat ini bakalan membuat tugas video untuk perbaikan nilai dengan membahas soal ATS fisika yang sudah dikerjakan eh, saat ATS. Nah, di sini eh, lagi mau membahas soal nomor satu. Nah, ini untuk gambar soalnya. Lalu ini adalah informasi yang bisa kita dapatkan dari soal. Ini seperti ini. Ini adalah berat massa balok itu 2 kilo. Untuk tinggiannya H itu H kecil 0,5 meter. Dan untuk ini theta. Theta itu sama 30 derajat dan H ini adalah 2 meter. Nah, yang pertama itu disuruh menentukan percepatan balok. Yang kedua itu jarak R-nya. Ini jarak R. Lalu yang ketiga itu adalah waktu total. Baiklah, kalau gitu yang pertama kita lakukan itu adalah eh sketsa dulu. Kita buat sketsa. Ya, buat sketsa dulu. Nah, di sini dari balok itu ada gaya ke bawah. Ini gaya berat. Nah, di sini untuk gaya yang dialami balok itu karena terhalang suatu bidang, maka balok ini akan menuruni bidang itu ya melalui arah sini nih. Maka gaya yang terjadi pada balok ya mengarah ke sini itu adalah W sin theta. Nah, di sini karena balok itu menuruni bidang ya akan mengalami suatu percepatan. Jadi kita akan menggunakan hukum kedua Newton yang kenapa memakai hukum 2 Newton ya karena eh, hukum 2 Newton itu membahas tentang percepatan benda yang terjadi karena adanya suatu gaya yang bekerja. Nah, jadi untuk A itu bunyi hukum Newton itu sigma F sama dengan MA. Sigma F ini adalah gaya yang bekerja pada si balok. Nah, untuk gaya yang bekerja pada si balok ya W sin theta sama dengan M dikali A. Nah, untuk W ini sendiri itu bisa kita uraikan menjadi MG sin theta sama dengan MA. Nah, M ini bisa kita hilangkan. Jadi ini G sin theta sama dengan A. Nah, untuk ini kita di sini. Nah, tinggal substitusi dengan informasi yang udah kita ketahui dari soal. Nah, untuk G ini kita memakai 9,8. Nah, untuk sin 30 itu adalah setengah. Maka untuk percepatannya ini adalah 4,9 meter per second kuadrat. Nah, ini adalah percepatan baloknya. Lalu untuk yang kedua sini aja nih. Nah, untuk yang kedua itu adalah jarak dari si R ini. Nah, di sini kita bisa memakai hukum kekekalan energi mekanik. Nah, untuk itu energi mekanik akhir atau final lalu akan sama dengan energi mekanik dengan I infinite. Nah, di sini ini adalah energi mekanik awalnya di sini. Lalu energi mekanik akhirnya akan berada di sini. Nah, untuk energi mekanik akhir karena dia itu letaknya di dasar kan. Jadi dia tidak memiliki tinggi. Maka energi energi potensialnya itu sama dengan 0. Maka dia hanya punya energi kinetik. Nah, di sini untuk energi mekanik infinity itu eh dia ada semua, ada energi potensial dan energi kinetik. Nah, di sini eh untuk energi kinetik ini itu adalah sama setengah M V F
kuadrat sama dengan ini MG. Nah, karena kita ini adalah awal dan ini adalah akhir, maka kita memakai untuk H itu H yang besar. Jadi MGH ditambah dengan setengah MV0 kuadrat. Oh maaf, ini mungkin nggak apa-apa sih V0 ya. Jadi kita bisa V0 ini anggaplah V0 itu VI ya. Nah, ini kita bisa hilangkan itu M nya, itu bisa kita coret menjadi setengah VF kuadrat sama dengan GH ditambah dengan setengah VO kuadrat. Nah, ini bisa kita kalikan semua dengan 2 untuk menghilangkan penyebut, jadi lebih memudahkan menghitung. Jadi ini bisa jadi VF kuadrat sama dengan 2GH ditambah dengan V0 kuadrat. Nah, ini kita karena mencari kecepatan dulu ya kita. Jadi VF itu adalah akar dari 2GH ditambah dengan V0 kuadrat. Nah, untuk V0 kuadrat di sini tuh kita memiliki ada ada seperti koordinat. Jadi ya parabola gitu ya. Nah, itu di sini tuh ada Vx, di sini tuh ada Vy. Nah, untuk ini kita kan jatuh ya, maka kita pakai Vy. Nah, untuk V0y itu akan sama dengan V0 dikali dengan sin theta. Nah, kita kan nggak tahu ya V0 nya, maka di sini kita bisa nyari V0 itu dengan rumus ini VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah dengan 2GH. Nah, ini kita cari dulu, pokoknya ini awalnya kita cari yang ini nih, VT itu sama dengan VO ini, nama VO ini. Nah, VO ini VY ya. Nah, untuk ini VO itu ya, karena ini dari keadaan diam, baloknya itu dari keadaan diam, maka V0 ini adalah 0. Oke, untuk VT kuadrat itu sama dengan ini adalah 0 ditambah dengan 2GH. Maka untuk VT atau sama aja dengan VI, ini pokoknya nanti ini kita bisa masukin ke sini. Nah, VT ini adalah akar dari 2GH. Maka di sini adalah akar dari 2 kali 9,8 kali berapa nih, 0,5. Maka hasilnya itu kira sekitar 3,13 meter per second. Nah, di sini kita bisa lanjut nih. Jadi di sini tinggal masukin 3 kali dengan sin 30, itu adalah setengah. Nah, ini kita dapat itu 1,565 dengan 1,57 meter per second. Nah, di sini baru kita bisa kita lanjut ke persamaan ini. Nah, untuk ini tinggal ini 2 kali 9,8 dikali dengan H itu 2 ditambah dengan V0 kuadrat ya, 1,57. Nah, hasilnya itu sekitar 6,45 meter per second. Nah, di sini kan terdapat dua VY ya, dua kecepatan nih. Nah, maka kita tuh bakalan memakai V yang rata-rata. V rata-rata itu kita anggap aja dengan VY. V rata-rata nih di sini. Nah, ini kan 6,45 ditambah 1,57 per 2.
Nah, ini hasilnya itu sekitar 4,01 meter per second. Nah, terus di sini kita bakalan kedua itu mencari ini waktunya, waktu jatuh dari sini ke sini. Nah, untuk itu kita pakai kita memanfaatkan H atau ya tinggi meja tadi, lalu ya VY dikali dengan T. Nah, T itu akan sama H per VY ya. Nah, ini H itu ada 2 dibagi dengan 4,01, maka hasilnya adalah 0, maaf benar ya 0, second. Nah, terus kita terus di sini kita mencari R. R itu adalah pakai Vx ya. Nah, ini kita pakai V0x dikali dengan waktunya yang ini. Nah, untuk V0x ya, itu adalah V0 dikali dengan cos theta. Nah, di sini 3,13 dikali dengan cos 30 itu setengah akar 3. Maka di sini berapa nih hasilnya? 2,71 meter per second. Nah, di sini ya kita tinggal masukin itu 2,71 dikali dengan 0,499. Nah, hasilnya adalah sekitar 1,35 meter. Nah, ini kita udah dapetin R-nya ya, maka selanjutnya itu kita mencari waktu total. Nah, di sini kita tuh udah dapat waktu jatuhnya dari permukaan meja sampai lantai. Nah, itu kita udah tahu. Jadi sekarang itu kita tinggal mencari ya untuk waktu total ya. Kita mencari waktu awalnya ini, waktu awal sampai ke sini nih. Jadi di sini kita yang kita tahu itu percepatan bagian C. Percepatan itu sama dengan kecepatan dibagi dengan waktu. Nah, di sini untuk waktu ini waktu awal. Nah, di sini sama aja dengan T0 sama dengan V per H. Nah, untuk V di sini itu kita udah dapat tadi, awalnya itu adalah berapa? 3,13. Nah, di sini kita pakai aja ya 3,13 per tadi. Untuk percepatan itu adalah 4,9 dibagi ya hasilnya sekitar 0,64 second. Nah, di sini yang ditanyakan itu adalah waktu total. Jadi waktu total itu sama aja dengan T0 ditambah dengan T. Maka 0,64 ditambah dengan 0,499 yang hasilnya itu adalah 1,14 second. Nah, sekian dulu untuk nomor 1. Baik, kita lanjut ke soal yang nomor 2. Itu ada suatu gaya yang diberikan kepada balok mengarah ke dinding itu sebesar 12 Newton. Nah, kemudian untuk berat baloknya sendiri itu adalah 5 Newton
Dan yang ini adalah informasi yang kita ketahui dari soal, itu mu S-nya itu 0,6 dan mu K itu 0,4. Nah, untuk pertanyaannya itu yang pertama A, apakah balok akan bergerak? Lalu yang B, dalam notasi vektor satuan, berapa gaya yang diterima oleh balok dari dinding? Ya, yang dibahas oleh dinding. Nah, oke, yang pertama kita eh, kita analisis dulu. Jadi untuk ini ya, untuk kita tahu suatu balok itu bergerak atau tidak, maka kita harus tahu eh, W dan Fs. Fs ini adalah koefisien gesek statis. Nah, di sini koefisien gesek statis itu adalah mengarah ke atas karena gaya berat itu kan ke bawah. Jadi ya menggesek itu melawan arah dari ini ke bawah, maka gesekannya ya ke atas untuk menghalau benda itu cepat jatuh gitu. Jadi kita butuh kedua komponen ini untuk bisa menentukan apakah balok ini bergerak. Nah, di sini untuk Fs itu adalah normal dikali dengan mu S. Nah, di sini kita kan belum tahu normalnya ya. Nah, dari analisis gambar itu diberikan gaya sebesar 12 Newton kepada balok mengarah ke dinding. Nah, tapi dindingnya ini kan tidak bergerak. Artinya, dindingnya ini memberikan suatu reaksi ya berupa gaya normal ini yang sama dengan besar gaya yang diberikan kepada balok. Jadi memang dua-duanya itu berhenti di sini. Jadi dapat kita ambil simpulnya itu untuk n-nya itu adalah 12 Newton juga. Jadi di sini ada 12 dikali dengan 0,6, maka hasilnya itu sekitar 7,2. Nah, oke. Nah, di sini untuk kita tahu apakah balok itu bergerak, ya W dengan Fs kan. Nah, W ini tadi adalah 5, W adalah 5 Newton. Nah, di sini eh, kita tahu bahwa W ini lebih kecil dari koefisien gesekan statis. Jadi ya 5 kurang dari 7,2 kan. Nah, di sini dapat kita ketahui ya tentu saja balok ini diam karena beratnya itu lebih kecil dibandingkan gesekan ke atasnya. Nah, kemudian kita lanjut. Dalam vektor ini berapa gaya yang diterima oleh terima balok dari dinding. Nah, di sini kita tadi tahu ada gaya normal kan. Nah, gaya normal ini gaya yang diberikan oleh dindingnya. Nah, untuk gaya normal ini ada A ya. Nah, ini B ini gaya normal. Gaya normal itu sama dengan n dengan notasi vektor. Karena ini mengarah ke kiri, jadi ini adalah minus 12 I karena horizontal. Lalu kemudian gaya gesek ini semua gaya yang diberikan oleh dinding. Jadi ya Fs sama dengan, karena Fs ini mengarah ke atas dan Fs ini ya berada di koordinat Y, maka dia memakai J. Jadi ini 7,2 J. Nah, di sini
Kita tinggal tahu ya gaya dari dindingnya itu adalah minus 12I. Nah, I ditambah dengan 7,2 J. Baik, sekian saja untuk soal kali ini. Baiklah, lanjut ke nomor keempat. Nah, di sini itu dari soal dijelaskan bahwa sebuah peluru ditembakkan dengan kecepatan ini. Nah, kemudian menabrak sebuah balok dan masuk ke dalam balok itu. Nah, di sini setelah peluru itu mengenai balok, maka balok tersebut bergerak dan membentuk sudut 37 derajat. Nah, di sini diketahui itu informasinya dari soal itu panjang talinya itu 2 meter, lalu berat balok ini atau berat kotak itu 20 kilo, lalu berat peluru itu 0,7 gram atau 7 kali 10 pangkat min 4 ini. Nah, di sini ini adalah masa gabungan setelah balok itu ya dimasuki peluru ibaratnya. Nah, di sini ada 20,0007 kg. Nah, di sini ada dua pertanyaan, ada dua bagian. Nah, itu ya bagian A, tentukan kecepatan balok setelah tumbukan dan ya setelah tumbukan. Lalu yang B itu adalah kecepatan peluru sebelum tumbukan. Ya, kecepatan awalnya. Nah, di sini kita bahas dulu yang bagian yang ini nih. Nah, jadi setelah peluru itu ditabrak menabrak ini, maka akan di sini tuh akan yang awalnya diam maka akan bergerak. Artinya dia akan memunculkan atau mendapatkan kecepatan awal. Nah, saat udah di ujung sekali setelah, maka kecepatannya itu nanti akhirnya itu akan nol. Nah, di sini kita bisa menerapkan hukum kekekalan mekanik. Nah, energi mekanik. Nah, di sini maka oke. Di sini itu maka energi kinetik ini yang awal terus akan sama dengan energi potensial yang di akhir. Nah, untuk energi kinetiknya itu maka adalah setengah. Nah, di sini kita pakai yang M kecil maka dikali V kuadrat. Nah, untuk EP atau energi potensial maka ya dia M dikali G. Nah, untuk H ini dia tuh berbeda setelah ditabrak dan dia naik ke sini. Artinya kan untuk yang bagian vertikalnya itu akan berbeda. Mungkin kalau diilustrasikan tuh ini jadi begini kan awalnya, lalu tabrak jadi ini. Anggaplah seperti ini. Nah, tertabrak kan, jadi ini. Nah, untuk kenaikannya ini atau ini ya sini nih, maka ini kita bisa bilang pokoknya ini jadi kita bisa nyarinya tuh pakai cos nih. Jadi karena ini 37 maka di sini tuh adalah L
di cos theta. Ini untuk panjang bagian sini nih. Nah, untuk panjang bagian sini, yang ini ya, bagian ini deh ini ya. Nih bagian ini itu panjangnya L cos theta. Maka kalau ini kan ini L. Nah, jadi untuk H ini sebenarnya H ini adalah delta. Jadi H itu adalah L dikurang dengan L cos theta. Maka bisa ya kita buat jadi L ini dikali 1 min cos theta atau cos 37. Nah, jadi kita bisa langsung hitung ini adalah 1 dikurang dengan cos 37. Cos 37 itu adalah 0, cos 37 itu 0,8. Jadi 2 kali 0,2 ya 0,4 meter. Nah, setelah ya ini ya setelah dia karena di sini ada dua kejadian, jadi memang harus memakai ya delta H sebenarnya. Nah, oke, balik lagi ke sini nih. Jadi ini setengah ini kan setengah ini kan nih. Jadi ini kita bisa coret, kita bisa hilangkan M nya, ini jadi setengah V kuadrat sama dengan GH. Maka V sama dengan akar dari 2GH. Ini tinggal masukin substitusi, itu 2 dikali dengan 10, gravitasinya 10, lalu di sini 0,4, maka sekitar 2,81 meter per second. Nah, ini adalah kecepatan awal setelah setelah kecepatan awal yang timbul akibat peluru ini mengenainya. Nah, kemudian ini adalah ini A. Lalu kita ke bagian B. Nah, untuk bagian B itu ditanyakan kecepatan peluru sebelum tumbukan. Nah, di sini kita bisa pakai ini ya, yang ini energi kinetik ini itu kan nanti di sini menghasilkan energi kinetik yang lain. Jadi kita bisa tulis itu adalah setengah MPVP sama dengan setengah M dikali dengan V. Ini V. Ini V. Nah, ini setengah kita bisa coret. Ya, kita bisa hilangkan itu setengah. Maka jadinya MPVP sama dengan M dikali V. Maka kita cari tadi adalah VP. Kita tahu, jadi ya tinggal M V per MP. Maka ini 20,0007 dikali dengan 2,81 per tadi ini 7 dikali dengan 10 pangkat min 4, maka hasilnya itu sekitar 8 dikali dengan 10 pangkat min 10 pangkat 4, 10 pangkat 4, 10 pangkat 4 meter per second. Jadi ini adalah kecepatan
peluru awalnya yang mengakibatkan ya ini memiliki kecepatan awal 2,81 meter per second. Ya, lalu intinya dia sampai membentuk 37 derajat sudutnya setelah terkena peluru. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih.